Pemirsa, sore ini kita ketemu kembali di Karni Ilyas Club. Ada masalah di Republik ini yang menaun. Kenapa? Karena berbagai masalah tanah tidak pernah terselesaikan dengan tuntas, bahkan dari hulunya. Dan yang bikin masalah juga adalah banyak para pengusaha yang punya atau kepingin tanah beratus-ratus hektar, bahkan ada jutaan, dan kemudian dan itu tentu saja harus membebaskan atau membebaskan tanah rakyat atau tanah negara atau tanah garapan atau tanah PTPN dulunya. Lah ini menimbulkan anak masalah belakangan yang berlarut-larut di berbagai belahan di Republik kita. Dan pekan ini ada yang mencuat, sebenarnya ini masalah yang juga terjadi di mana-mana, di berbagai lahan properti, lahan perkebunan, bahkan lahan tambang. Tapi ada tokoh yang cukup populer yaitu Rocky Gerung. Kali ini dia yang terancam digusur dari tanah atau dan bangunan yang sudah dibangunnya dari 2009 yang lalu kalau nggak salah, dan didiaminnya sampai hari ini di Sentul, tapi dia dapat somasi dari pengembang Sentul City agar dia segera mengosongkan tanah tersebut, karena menurut Sentul City itu tanah itu secara hukum sudah menjadi haknya. Dan pengacaranya kebetulan pengacara juga, tapi yang saya lihat selama ini sepak terjangnya lebih membela orang miskin, bukan pengacara para konglomerat, yaitu Aris Azhar. Iya Bang, siap. Dan sebagai penyeimbang saya juga undang sahabat lama Elsa Sarif yang saya kenal 30 tahun. 30 tahun lalu. Saya akan mulai dari Bung Aris Azhar. Ini riwayat tanah ini bagaimana sebenarnya? Kan setiap tanah di Indonesia ini ada riwayat tanah. Riwayatnya ini siapa sebenarnya yang punya dulunya, dan kemudian bagaimana ceritanya berpindah-pindah, baik sampai ke Rocky Gerung, juga ke Sentul City. Kalau nggak salah yang punya Switeng. Switeng, perusahaan Sentul City, iya. Jadi gini Bang, kita belakangan coba kumpulkan banyak informasi. Terkait dengan para pemilik dan juga terkait dengan tanah. Kan kalau hukum tanah kan selalu menariknya seperti itu. Ada orang, ada tanah itu ada fisiknya, ada yuridisnya, aspek hukumnya. Nah, dari aspek hukumnya dan aspek fisiknya, aspek tanahnya di lokasi, kita coba investigasi tanah, karena dulu saya belajar hukum tanah langsung sama Pak Budi Harsono. Prof. Budi itu ngajarin bahwa tanah itu harus dibikin kroniknya, sejarah tanahnya. Nah, dari beberapa fakta yang terkumpul, tanah-tanah di Sentul itu ada egendomnya. Gendom ya? Ada egendomnya, jadi itu hak kepemilikan di zaman Belanda. Nah, hak guna usaha kalau nggak salah. Hak guna usaha di sistemnya Belanda. Prakteknya, fisiknya dipakai untuk perkebunan. Nah, masuk ke masa kemerdekaan sampai disusunnya UPH, ada proses konversi tanah. Dari egendom menjadi tanah negara. Tetapi fisiknya Bang, tetap perkebunan. Kemudian singkat kata dialihkan ke PTPN,
perusahaan negara untuk perkebunan itu, PT Iya. Perkebunan Negara itu, PTPN. Nah, di Sentul itu ada PTPN, jadi digunakan untuk perkebunan. Di banyak kantong lokasi tersebut, itu ada kehidupan manusia, warga yang sudah turun-temurun. Jadi mau ada Belanda, kemudian merdeka jadi Indonesia, kita mau tambahin Portugal, Zimbabwe, apapun, ya warga itu tinggal di situ, turun-temurun apapun yang terjadi. Ini warga ini punya hak apa di situ? Kalau dalam pendekatan hukum adat, eee, jadi mereka itu punya, kalau pakai bahasa hukum agraria, terkait dengan sejarah mereka, ya mereka itu namanya, penguasa fisiknya. Nah, kalau pakai pendekatan hukum adat, yang namanya masyarakat adat, dia nggak boleh dipisahkan dengan tanahnya. Karena kalau masyarakat adat digeser misalnya dari Sentul, dia dipindahin ke Sukabumi, itu udah kehilangan identitas masyarakat adatnya. Iya, iya. Jadi, dia adalah, apa namanya, komunitas asli yang menetap di sana. Nah, begitu masuk ke masa reforma agraria, kebijakan ketika negara sudah mengkonversi, lalu negara itu selain meneruskan perkebunan, negara juga memberikan hak pakai yang dikenal sebagai tanah garapan Kepada penduduk. kepada penduduk. Tunggu dulu, mungkin saya ralat dikit. Tadi itu Igendom itu hak Gimana? milik sebetulnya. Hak milik. Hak guna usaha itu hak ERPA. Oke. Hak ERPA ini dikonversi jadi AGU. Iya. Kalau dia perkebunan berarti PTPN pakai AGU Pakai sebelum HGU. sebelum 60. Betul. Di tengah-tengah HGU itu juga ada apa namanya, garapan, pemberian Hak pakai. hak pakai. Kalau sekarang kan Iya, pakai iya. istilah hak, udah hak pakai. Dulu istilahnya garapan. Ada istilahnya macam-macam tuh. Nah, itu diberikan surat-suratnya. Ada. Ada di beberapa warga itu mereka masih punya, masih simpan. Nah, saya mengerucut pakai contoh kasus Rocky Gerung. Rocky masuk di tanahnya itu dengan cara beli. Yang dia beli tanah garapan dari orang yang jelas. Yang orang tersebut juga secara fisiknya menggarap lokasi tersebut, menggunakan garap itu Junaidi itu. si Junaidi itu. Nah, kemudian dari situ Rocky menduduki tanahnya, ya kan? Menduduki tanahnya menggunakan gitu. Nah, esensi dari garapan kan Bang, kita sama-sama tahu. Setiap orang yang mendapatkan tanah garapan, dia bisa atau diberikan dalam rangka untuk kegiatan ekonomi terkait dengan tanahnya itu. Gitu kan dulu esensinya itu kan Iya, perkebunan rakyat iya, atau iya. misalnya untuk pertanian kayak gitu-gitu. Jadi tanahnya Rocky dan juga tanahnya banyak warga di sana punya rentetan yang nyaris tidak ada waktu kosongnya. Yang sampai pada titik untuk mengatakan, oh tanah itu terlantar, tanah itu tidak digunakan, tanah itu sudah dikembalikan ke negara, nggak pernah ada. Gitu. Apalagi yang di kampung-kampung yang di dekat rumahnya Rocky dan beberapa tetangganya itu aktif. Jadi saya bingung ketika HGU keluar atau rekomendasi dari Kanwil Jabar yang mengatakan bahwa di situ lokasinya ribuan hektar itu tanah terlantar. Nah, untuk mengeluarkan surat rekomendasi dari Kanwil yang mengatakan itu tanah terlantar, kan dia harus ke lokasi memeriksa soal fisiknya, memeriksa soal data. Di lokasi ada desa, ada kecamatan, ada kegiatan, ya. Kalau politisi-politisi ini pada diem nih lucu, karena sebagian dari mereka menikmati hasil orang-orang yang mendiami lokasi itu. Saya cuma mau bilang ada aktivitas di situ. Kok dibilang tanah terlantar? Ini kan aneh. Itu kapan apa artinya Sentul City mendapat AGU? Jadi dulu pernah dapat HGU, dapat juga dari HGU itu didahului dengan izin lokasi untuk pengembangan bisnis tadi itu. Iya. Nah, setelah berapa belas atau 20 tahunan itu diperpanjang lagi, baru nongol kemarin nih, baru-baru ini. Oh jadi sempat mati dulu.
sempat mati, diperpanjang. Kan ini aneh, karena waktu dia dapat awal, kan harusnya negara lewat pemerintah, lewat dinas-dinas terkait di Pemda maupun di misalnya di BPN, memeriksa, kamu dulu dikasih, kamu pakai nggak? Kalau kamu nggak tidak bisa memakai, berarti lebih baik saya alihkan untuk fungsi yang lain atau diberikan kepada pihak yang lain dengan fungsi yang sama. Mestinya seperti itu, tapi dia dapat lagi pembaharuan. Apa ketika pemiliknya Switeng ditangkap KPK, Itu kan terkait juga dengan pengembangan properti Sentul. ya termasuk tanah yang sekarang jadi masalah ini, Kalau di Rocky enggak, tetapi memang terkait dengan tanah perizinan yang lain kan. atau administrasi dalam soal pengembangan bisnis properti di Sentul City, di Sentul, sorry. Gitu. Jadi waktu itu tidak ada pembatalan terhadap AGU-nya dia ini kan. Sayang sekali waktu itu saya belum ngurusin ini, dokumen putusan korupsi terhadap Switeng itu sebetulnya itu bisa jadi bukti untuk menantang, men-challenge tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh PT Sentul City. Harusnya seperti itu, tapi waktu itu nggak digunakan. Nah, sebetulnya sekarang ada ruang, ada potensi untuk kembali digunakan. Cuman masalahnya tindakan-tindakan yang terjadi di lapangan belakangan ini baru produk hukumnya. HGB-nya baru, izin lokasinya juga baru. Gitu. Baik, jadi sekarang prosesnya, ya Anda tidak hanya bela Rocky Gerung kan? Bela warga juga ini. Ada berapa banyak warga sana yang Anda bela? Ada sementara sih kalau dari pernyataan lisan ada sekitar 6.000 yang dekat lokasi. Tetapi ini sebetulnya kalau kita punya gambaran besar Bang soal Sentul, ini ada beberapa pihak. Jadi saya mengklasifikasinya ada warga asli, ada warga yang belakangan bermukim. Bermukim itu masuk kategorinya juga untuk menggunakan lahan, untuk perkebunan, atau untuk fungsi-fungsi yang lain. Lalu juga ada beberapa pihak yang punya kegiatan, misalnya ada pesantren, dan lain-lain. Nah itu lokasinya ada di banyak titik, kalau kita pakai peta itu ada di beberapa titik. Nah alhamdulillah dalam waktu 2 minggu terakhir ini saya banyak dapat komunikasi dengan mereka. Kalau tadi abang tanya apa upayanya berikutnya, pertama kita lagi coba mensistematisir, mengkonsolidasikan, dan ini kita udah komunikasi ke Pak Sofyan Jalil juga. Pak Sofyan secara informal ngabarin ke saya, nanti kepala kantor BPN Bogor akan audiensi, cuman saya khawatir audiensinya nanti sama masyarakat yang bukan masyarakat yang sebenarnya. Nah, kita banyak warga yang udah datang ke saya dan teman-teman, ada beberapa lawyer, ada Algif juga. Nah, itu kita sudah sampaikan surat ke kepala kantor BPN Bogor, kita mau audiensi. Kita mau ibarat kata komunikasi, tabayun, silaturahim dulu, dengar nih masalahnya apa sih dari pihak Anda, bener Anda pernah ke lokasi, bener Anda mengeluarkan rekomendasi bahwa itu terlantar. Nah, kita pengen datang, ngobrol. Kalau dia bilang bener, kita mau tanya nanti, apa mekanisme produk hukum yang bisa Anda keluarkan untuk menjelaskan ke kita, ke warga. Ini kan warga Bang ada yang udah, kalau orang sana bilang aki-aki, kakek-kakek, gitu. Yalah dari 6.000 orang tentu ada yang aki-aki, ada yang. Ibu Elsa sendiri bagaimana melihat kasus ini? Ya, kebetulan memang saya juga di bidang tanah ya, dan saya pencetus pembuatan pengadilan tanah yang sudah disetujui oleh Komisi 2. Sekarang saya bikin hukum acara tentang pengadilan tanah supaya jangan sengketa seperti ini. Jadi kalau saya melihat itu jelas ya, ada di Undang-Undang Pokok Agraria itu punya namanya azas horizontal. Jadi ada hak atas dan ada hak bawah. Nah,
Kalau tanah-tanah yang dari bekas-bekas tanah-tanah barat itu pasti tanah negara. Nah, tanah negara karena dikonversi. Nah, di tanah negara ini pasti ada dua hak, hak atas dan hak bawah. Berbeda dengan eh, hukum tanah waktu BW, buku kedua, di mana sistemnya azasnya vertikal, kita horizontal. Jadi tetap diakui orang yang menguasai fisik tanah negara itu di Indonesia bukan milik negara. Kita di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu mendinai tentang domain. Domain waktu di Belanda. Jadi negara nggak punya hak atas tanah, nggak memiliki. Tetapi negara dalam hal ini diwakili BPN adalah mengatur. Jadi kalau misalnya ini tanah negara, terus rakyat ada di atasnya dia menggarap, dia menguasai, dia mendapatkan penghasilannya, dia membayar PBB, dia sesuai dengan Kepres nomor 32 tahun 79 itu bisa mendapatkan hak prioritas untuk mengajukan hak untuk mendapatkan sertifikat. Apakah nanti dapat HGB atau hak pakai, itu sesuai nanti kategori di sana. Nah, kalau melihat kasus ini bahwa mereka turun-temurun dari, kan biasanya ada namanya bekas perkebunan ya. Itu kan ada pegawai-pegawainya, mereka mendapatkan tanah-tanah di situ dan turun-temurun udah bisa puluhan tahun. Nah, untuk itu waktu mengizinkan karena ini hak tanah negara, misalnya salah satu pemilik properti mengajukan tanah itu untuk bisa mendapatkan sertifikat. Tentunya dia akan kalau sesuai dengan proposalnya dia akan mendapat namanya izin prinsip. Izin prinsip itu adalah melakukan pembebasan tanah. Istilahnya ya kita kalau istilah awam membeli, tetapi karena itu bukan miliknya milik seseorang, jadi membebaskan namanya. Jadi dibebaskan satu-satu, dibikin peta. Jadi waktu dia sudah bebas, tidak ada permasalahan, baru bisa terbit sertifikat. Nah ini kan lucu permasalahannya, adalah terbitnya sertifikat kalau saya tidak salah dengar itu tahun 2012 sama tahun 2014, 21 ya. HGB 2021. Iya 21. Lah orang-orang ini sudah lebih dahulu puluhan tahun, bagaimana dia nggak bisa cara-cara begini ya. Terbit dulu sertifikat sebodoh teing, udah itu kemudian digusur secara tidak manusiawi. Tetap dia harus ganti rugi. Memang bukan miliknya para penduduk di sana, tetapi dia berhak mendapatkan ganti rugi yang sepadan. Misalnya kalau dia bercocok tanam, tanamannya dihargai. Kalau dia punya rumahnya dihargai. Masa depannya juga dibayar. Semua, iya. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa negosiasi sama penduduk sana, dia bisa mengajukan ke pengadilan. Nanti di pengadilan itu ditetapkan berapa ganti ruginya. Termasuk kapan. Nah, kapan, dan itu nanti kalau misalnya sudah inkrah dia bisa konsinyasi di pengadilan. Disitulah. Nah, kalau dia udah konsinyasi sesuai dengan putusan pengadilan yang inkrah, baru bisa ajukan terbit sertifikat. Ini kan kadang-kadang permasalahan ini ditimbulkan oleh oknum-oknum BPN sendiri. Nggak bisa begini. Cara-cara ini cara-cara kolonial lah saya bilang. Tanah itu untuk rakyat Indonesia, negara kita welfare state, di mana adalah semua 33 pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu tanah itu dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Jadi nggak boleh menguasai itu, main dengan oknum-oknum tertentu, tanah orang digusur seperti itu, lebih-lebih dari kolonial saya bilang. Itu kesejahteraan pengusaha. Iya, bukan kesejahteraan sebesar-besarnya rakyat. Jadi Rocky sendiri udah mengajukan permohonan enggak? Rocky Gerung sendiri. Belum. Tapi kita udah mulai ya, actionnya udah mulai nih kita Bang.
Ya artinya selama ini Rocky tidak pernah mengajukan permohonan untuk dapat sertifikat. Dulu sebenarnya pernah ngajukan, tetapi terhenti saya juga belum jelas, tapi kira-kira ada kendala soal administratif lah di birokrasi di dalam sistem pemerintah. Jadi akibatnya memang belum punya sertifikat. Akibatnya belum punya sertifikat. Lah, Junaidi dulu yang punya sebelumnya itu punya sertifikat. Enggak, Dia penggarap tanah aja. garap, surat garap. Surat garap. Kabarnya Junaidi ini pernah Saya dapat juga putusan terhadap Junaidi. Tapi ada beberapa penjelasan, Bang. Satu, Junaidi ini saya dikasih tahu Junaidi pernah dipidana, di screenshot SIPP-nya dari Mahkamah Agung. Saya belum dapat putusannya. Saya penting untuk membaca putusannya supaya kita tahu dia dipidana karena apa? Karena menjual ke Sentul City yang ternyata tanahnya sudah pernah dijual ke orang lain sebelumnya, atau mempidana Junaidi karena awalnya sudah menjual ke Sentul City lalu menjual lagi ke orang lain, lalu lokasinya di sebelah mana. Kan kalau pidana harus presisi gitu. Jadi nggak bisa pakai narasi di media ngomong, wah Junaidi itu pernah kita pidana. Ya Soekarno juga pernah dipidana, tapi kita tetap pilih dia jadi presiden. Misalnya kayak gitu. Nah jadi harus presisi objek materialnya apa. Satu. Yang kedua, putusan pidana terkait dengan tanah itu tidak serta-merta dalam banyak prakteknya, Bang, itu menjustifikasi praktek administrasi soal pertanahan di lapangan. Karena putusan pengadilan hanya memutuskan biasanya dalam soal pidana, misalnya Junaidi salah menjual tanah pada waktu tertentu, di lokasi tertentu, dan korbannya siapa. Hakim putusan pidana nggak ada yang memerintahkan oleh karenanya tanahnya menjadi milik si itu, nggak ada. Nggak mungkin. Jadi Perbuatannya. betul nggak? Betul. Nggak ada. Itu yang dihukum adalah perbuatannya. Perbuatannya. Bukan Status tanahnya nggak bisa ada di situ. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau itu terkait dengan Rocky Gerung, karena kita yang memunculkan nama Junaidi, Rocky Gerung juga nggak pernah diperiksa di persidangan. Karena ini terkait dengan apa yang dia gunakan selama atau sejak tahun 2009. Nah yang ketiga gini Bang, Junaidi ini harus kita periksa. Junaidi harus kita periksa. Karena dalam kasus praktek-praktek soal properti dan pertanahan di lapangan, itu kita dengar nama Sentul City. Taruhlah yang namanya warga hari ini Rocky Gerung atau Rocky Gerung A, B, C, banyak tuh Rocky Gerungnya, warga-warga itu. Ini di tengah-tengah antara perusahaan dengan warga, ini pemain tengahnya banyak. Ada orang yang dimunculkan sebagai figur yang memang dijadikan objek hukuman. Jadi misalnya pemain tengahnya namanya Haris Ashar. Udah pokoknya posisi lu ngaku aja lu yang jual tanah itu, nanti lu dihukum. Tujuannya sebetulnya untuk membunuh legitimasi atau legal standingnya si para warga. Jadi dia yang dimunculkan untuk bilang, iya dulu saya salah jual ke warga, atau saya salah mengelola dan lain-lain. Itu pemain tengah satu. Pemain tengah yang kedua, ada nanti orang-orang yang dipakai untuk berantem sama warga. Jadi bukan si pihak perusahaan yang mengklaim sebagai pemilik. Dia belinya dari mana? Dari figur lagi, boneka lagi. Nah kalau dicek, ini kalau bahasa dalam dunia pertanahan namanya monyet sama monyet berantem. Jadi pohonnya punya siapa, nancep ke tanah, tapi pohon monyet sama monyet berantem di atas. Gitu. Nah itu ada lagi modus seperti itu, Bang. Lalu nanti ada lagi aparatur-aparatur lokal yang memang memproduksi barang aspal. Keterangan-keterangan seolah-olah asli karena dari dia, tapi sebetulnya nggak pernah jejak riwayat tanah. Nah ini ada nih di tengah ini cukup rimbun. Pemain-pemain tengah ini bergerak seperti itu. Itu yang kemudian mengaburkan dan membuat kalau dalam bahasa hukum perdatanya minder yareh. Jadi orang-orang yang yang warga ini jadi kayak saya nggak berani, saya takut. Nah dampak psikologinya itu yang terjadi Bang. Warga itu bingung. Makanya belakangan kita dituduh sekarang wah menggerakkan. Enggak. Warga itu sekarang datang ke kita minta tolong. Selama ini mereka bingung mau kemana. Gitu. Jadi
sebetulnya blessing in disguise juga nih Rocky. Jadi Rocky menjadi pintu masuk untuk memulihkan haknya warga sesentul di beberapa lembah itu. Jadi Rocky ini kalau dalam film kungfu dia ini tiba-tiba ada satu petapa dari Shaolin mana, ya kan tiba-tiba ini dianggap sebagai jawabannya si warga-warga itu. Nah itu kita kita terbuka saling support dalam rangka untuk memastikan itu. Ini disentul Bang, jangankan warga, jenderal aja hilang tanahnya. Ini Bu Elsa pengacaranya Mas Tommy Soeharto. Tommy Soeharto aja berantem, ya kan sama si Iya, Sentul betul. Situ. Ya, Jadi Yayasan Tirasa. yang kelas menengah elit ini itu juga hadap-hadapan. Ada pesantren, ada sekolah-sekolah, ada pengembang-pengembang kecil lainnya gitu. Dan yang lebih penting lagi buat saya, Rocky, Sentul itu kan buat kita refreshing. Negara kan harus memberikan ruang kita untuk refreshing. Masa kita dikasih knalpot aja? Apalagi kemarin pengadilan udah memutuskan Jakarta ini gagal kelola udaranya. Jadi ya Sentul itu penting penyangga paru-paru kita di Jakarta. Nah ini sekarang Rocky, tadi malam saya ketemu Rocky, dia habis turun lapangan, beberapa lokasi udah dilicinin, mau diaspal. Padahal itu daerah kita jogging. Bukan saya aja Bang, Luna Maya juga jogging trekking di situ. Apa gara-gara Luna Maya itu Ini ada faktor Luna Maya tinggal di jangan-jangan. situ. Gitu Bang. Jadi jalan keluar baru kelihatan deh. Jalan keluar, sebetulnya jalan keluar secara, ya kita orang hukum, Abang juga ngerti hukum banyak. Bu Elsa ahli hukum juga, praktisi. Sebenarnya secara mekanisme dan secara prinsip, hukum itu kan prinsip, substansi, dan mekanisme jelas ada. Ini cuma faktornya di soal dua hal. Kelakuan para pejabat-pejabat di bidang pertanahan dan perencanaan kota, itu satu. Yang kedua policy. Nah kelakuan itu maksud saya begini, mereka bisa mempertanggungjawabkan nggak produk, dua hal aja minimal. Izin prinsip atau izin lokasi untuk properti, syaratnya banyak, ya kan? Misalnya nih Bang syaratnya, si pengusaha itu atau perusahaan harus membuat rencana bisnis. Rencana bisnis itu harus dikomunikasikan kepada semua pihak tentang rencana bisnis itu. Salah satunya dalam soal ini warga, ya kan warga. Nah itu harus punya rencana bisnisnya. Ini lengkap nggak syarat-syaratnya? Ya kan? Kalau ada, kita pengen tahu bener nggak dari warga setempat. Jangan-jangan palsu, warga-warga boneka aja. Gitu. Lalu kalau dilihat lagi nanti mereka itu menggunakan sistem apa? Mendapatkan persetujuan, melakukan presentasi, mendapatkan persetujuan, data uji lapangan, relokasinya. Mesti diperiksa lagi si perusahaan itu punya anggaran nggak untuk ganti rugi Bang. Nah ini sebenarnya contoh-contoh kecil aja untuk kita membuat daftar apakah syarat-syarat itu ada. Nah ini terkait dengan kelakuan, kenapa pejabat-pejabat keluarin tuh izin prinsip. Kenapa tuh keluarin HGU atau sertifikat. Nah dari situ balikkan kepada policy. Sebetulnya polisinya negara dalam soal Sentul ini apa? Ya kalau saya melihatnya Bu Elsa persoalannya sederhana banget. Artinya penyelesaiannya dia boleh dapat izin tadi dari BPN lah untuk menguasai tanah tadi. Cuma yang Ibu bilang tadi harusnya ganti rugi terhadap penggarap dan siapapun penggarapnya. Asal bisa menunjukkan bukti-bukti. Bukti-bukti dia menguasai fisiknya. Tapi problemnya sekarang karena dia udah mendapatkan sertifikat bangunan AGB di atas tanah itu, ya dia nggak mau lagi mengeluarkan uang itu untuk ganti rugi. Untuk ganti rugi. Tapi begini Bang Karni, dengan
kan untuk terbit sertifikat itu kan ada pengumuman, biasanya pengumuman 2 kali atau 3 kali dari BPN dan kita harus lihat tata ruang. Jadi pemberian izin prinsip itu bukan dari BPN aja tapi dari Pemda juga. Jadi dari Pemda itu dan dia membuat satu proposal dan sesuai nggak dengan tata ruang untuk lokasi tanah tersebut. Kemudian izin prinsip itu dia sudah punya misalnya beberapa hektar tanah ya. Kemudian dia bebaskan. Nah itu ada satu lagi saya ngerti ya masalah di mana tanah-tanah yang dibebaskan untuk properti, misalnya kawasan industri ya. Kalau ini kan properti, itu ada limit hektarnya. Nah ini saya nggak tahu ya, karena saya nggak tahu sertifikatnya. Itu nggak bisa lebih dari biasanya 200 hektar, 200 hektar. Ini 2.500 Bu. Nah ini kalau luar biasa besarnya itu hanya untuk perkebunan. Kalau untuk properti nggak bisa sampai ribuan hektar. Satu tuh. Kenapa bisa terjadi? Kalau memang dia sampai Mungkin ribuan. dia mau bikin camp penampungan Afghanistan. Kalau sampai ribuan, itu harus dipecah-pecah PT-nya beda-beda. Iya. PT A, PT B, PT C itu baru nanti holding company-nya satu misalnya Sentul City, tapi PT-PT. Nah, karena kita miskin data, saya juga nggak tahu. Ada 4 perusahaan Bu. Jadi 4 perusahaan tidak bisa mewakili 2.500 hektar. Tetap kebanyakan. Karena itu terlalu besar, hanya bisa di dalam kebun kelapa sawit, untuk perkebunan. Ini kan udah perkotaan. Dan itu bukan B, tapi U. Ya justru itu. Jadi saya bilang, penerbitan sertifikat itu saya bisa pastikan cacat yuridis. Cacat yuridis. Jadi tidak punya kekuatan untuk apalagi menggusur orang, menghajar orang, ini nggak bisa. Jadi dan kalau kita nggak bisa bilang palsu karena yang terbitnya memang BPN itu makanya palsu, aspal. Tapi isinya tidak benar gitu loh. Aspal betul. Asli tapi palsu isinya. Asli terbitan BPN tapi tidak memenuhi syarat-syarat. KW5 karena kalau untuk kawasan industri aja itu nggak bisa 400 hektar. Soalnya saya ngurus ya. Mas Tommy punya tanah di Purwakarta itu 400 hektar, saya lagi urus terbitan sertifikat, nggak bisa, harus 2 PT. Jadi walaupun 200. Nah itu untuk kawasan industri, tentu kan lebih luas. Ini untuk properti, real estate, jadi nggak mungkin. Jadi sampai ribuan hektar ini namanya udah Indonesia Undang-Undang Pokok Agraria itu benar-benar menumpas namanya raja-raja tanah. Nggak boleh, tuan-tuan tanah itu benar-benar ditentang. Indonesia membuat undang-undang pertama di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Kenapa? Karena tujuannya adalah menumpas tuan-tuan tanah dan menumpas penjajahan. Dan nah sebaliknya, ini kan udah penjajah. Sebaliknya tanah itu ada pasal 6, harus ada punya fungsi sosial kan? Iya, fungsi sosial dan fasos fasum. Iya. Dan itu juga waktu nerbitin izin pembebasan tuh sedikit terbit sertifikat. Dan itu juga harus ada namanya persetujuan dari orang-orang di tanah. Kan orang-orang penggarap itu kan bayar PBB. Iya. Kalau nggak bayar PBB kita nggak akui. Tapi membayar PBB, merawat tanahnya, dan tanah tidak terlantar. Yang disebut tanah terlantar misalnya sesuatu perusahaan memiliki ribuan hektar di kawasan untuk bilangnya kelapa sawit. Ternyata nggak ditanam-tanam, nah itu namanya udah punya HGB tapi nggak ditanam-tanam, itu nama tanah terlantar. Tanah kota mana ada terlantar, Bang? Tanah negara nggak ada tanah terlantar. Nggak ada, apalagi di perkotaan ini. Sentul itu kota atau hutan sih? Saya mau tahu. Iya, hutan. Ya, dia aja lari
jogging di situ. Jogging, Luna Maya di sana. Udah Saya baik. di Sentul itu ada 2 tanah yang saya ketahui, yang saya sebagai lawyernya. Satu Yayasan Tirasa punya Mas Tommy, satu lagi punyanya Meris Simbolon. Itu berapa ya, tapi dia nggak banyak, palingan 15 hektar. Diambil juga sama Sentul. Iya, saya udah berusaha untuk menghubungi supaya ganti rugi aja. Saya udah nggak mau ribut. Tapi dia nggak peduli. Ya karena dia merasa udah punya. Karena udah punya sertifikat. Jadi sekarang lah, kalau begini oknum BPN tuh membackup seperti penjajahan tanah tersebut. Ini khawatirnya begini Bang, dari sisi sosial ya. BPN mengeluarkan HGB, dipakai oleh perusahaan dan perusahaan bertindak di lapangan sendiri. Saya kemarin sore baru ketemu sama dari Bojongkoneng tuh, ada beberapa orang, sebagian dari mereka purnawirawan. Jadi sudah berapa tahun mereka konflik dengan Sentul, dianggap tuh tanahnya Sentul, dipasang pembatas, lalu dikasih ruslah. Nah, sejak 2 tahun lalu ruslahnya nggak pernah nongol di mana, ya kan? Dan ruslahnya tetap cuma pinjemin dipakai. Jadi Sentul tuh masih merasa bahwa ini tanahnya dia, semuanya ini di banyak tempat di lokasi di Sentul itu. Dan orang kalaupun ya udah mau pakai ya udah pakai deh. Jadi suruh nyewa. Atau ruslah tapi ruslah di penempatan fisik. Haknya enggak. Gitu. Ini kan soal prinsip. Kita ini sebenarnya begini, ini bukan sekedar membela si Rocky Gerung A, Rocky Gerung B sampai Rocky Gerung Z, bukan. Kita ini sebetulnya lagi mau ngembaliin martabat, harkat dan martabatnya negara. Negara jangan cuma keluarin HGB, terus ya udah terserah deh berantem situ, nanti ke pengadilan aja. Sebelum ke pengadilan dalam banyak kasus tanah, itu dijadiin bisnis kekerasan, bisnis premanisme, orang terganggu kerjanya. Kok negara malah menciptakan kekacauan? Nah, ini yang menurut saya nggak bisa, padahal HGB-nya, atau izin prinsipnya, izin lokasinya, diduga banyak syarat yang tidak pruden, Ya, tidak benar. Cacat hukum lah diduga aja. Cacat hukum. Kalau saya masih ada tambahan satu lagi, perlu diteliti lagi. Sweeteng itu dulu masuk ditangkap KPK, apa mengurus surat izin HGB ini. Tuduhannya kayak gitu Bang, suapnya kan waktu itu suap soal izin. Ya, kalau itu cacatnya lebih banyak lagi dong. Nambah lagi. Iya. Baik, kayaknya bukan sekedar ganti rugi ya. Iya, harus diperjuangkan oleh rakyat di mana Sentul dan para pengacaranya. Tapi bagaimana mereka bisa berjuang agar HGB yang dimiliki oleh perusahaan properti ini yang diduga tadi cacat hukum diperjuangkan atau dibuktikan tuduhan ini atau dugaan ini di pengadilan, dan kalau terbukti itu bisa kembali jadi tanah masyarakat. Saya kira itu kesimpulannya sore ini. Kita ketemu kembali Kani Ilyas Club yang akan datang.